Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 29. Demikianlah watak Sin Leong, makin ditekan dia, makin melawan dia. Makin dihimpit, makin keras dia menentang. Dia seperti baja keras yang tidak tunduk menghadapi tempaan yang mengandalkan kekerasan. Tiba-tiba dari sebelah kirinya terdengar suara seperti orang menangis dan merintih. Sin Leong mengerling ke kiri dan dia melihat bayangan sebuah kerangka manusia dengan tengkorak yang menakutkan bergerak-gerak. Kini Sin Leong sudah bebas dari rasa takut. Dia memandang penuh perhatian dan pandang matanya yang amat tajam itu melihat tali-tali halus di antara kerangka itu yang menggerak-gerakkan kaki tangan kerangka itu dan dia tertawa. Hahaha, kakek tolol. Kau kira aku anak kecil yang mudah kau takut-takuti begitu saja? Membuang-buang waktu saja. Kalau kau mau bunuh, lekas bunuh, siapa takut padamu? Kerangka manusia itu kembali lenyap, dan Sin Leong melanjutkan renungannya. Memang, rasa takut itu hanya timbul dari bayangan yang dipantulkan oleh pikiran kita sendiri. Kita tidak mungkin dapat takut akan sesuatu yang tidak kita kenal. Kita hanya takut akan sesuatu yang telah kita kenal, baik kita kenal melalui pengalaman kita sendiri, maupun melalui pengalaman lain orang yang kita dengar atau baca dalam buku. Orang yang takut setan tentu pernah mengenal setan itu melalui cerita orang atau dongeng dalam buku. Dia membayangkan setan itu dalam benaknya dan membayangkan betapa akan ngerinya kalau dia bertemu setan itu. Maka terpantullah bayangan-bayangan setan yang menakutkannya ketika dia berada seorang diri di tempat sunyi, dan terjadilah rasa takut. Orang yang tidak pernah mendengar tentang setan takkan mungkin takut terhadap setan. Orang yang tidak pernah mendengar tentang siksa neraka tentu tidak akan takut terhadap neraka. Dan selanjutnya lagi. Jadi rasa takut timbul dari kenangan masa lalu yang dihubungkan dengan kemungkinan masa depan. Kita pernah membaca tentang setan sehingga terbentuk bayangan setan dalam benak kita. Lalu kita khawatir kalau kita akan diganggu setan, maka timbullah rasa takut. Kita pernah melakukan sesuatu di masa lampau, perbuatan yang tidak patut dan memalukan, dan kita khawatir kalau di masa depan akan ada orang mengetahui perbuatan itu, maka timbullah rasa takut. Jelaslah bahwa rasa takut timbul kalau kita membayang-bayangkan sesuatu yang tidak enak bagi kita. Dan segala yang dibayangkan itu pastilah sesuatu yang belum atau yang tidak ada. Yang merasa takut akan wabah tentulah dia yang belum terkena penyakit itu, dia membayangkan betapa bahaya dan ngerinya kalau terkena penyakit wabah itu, maka takutlah dia. Kalau dia sudah benar-benar terkena penyakit itu, tentu saja hilang pula rasa takut terhadap penyakit itu, akan tetapi rasa takut yang berikutnya yaitu takut kalau akan mati. Dan demikian selanjutnya. Dengan membuka mata memandang semua ini, timbullah pengertian bahwa yang menyebabkan rasa takut adalah pikiran kita, pikiran yang membayangkan hal yang lalu, yaitu ingatan-ingatan, kemudian membayangkan hal yang mendatang, yang kita kira mungkin akan terjadi menimpa diri kita. Oleh karena itu kalau kita terbebas dari masa lalu, terbebas dari segala macam ingatan masa lalu dan kepercayaan dan ketahayulan yang termasuk hal-hal masa lampau, apakah ada lagi rasa takut di dalam batin kita? Kalau kita tidak mengenangkan soal-soal yang berhubungan dengan setan umpamanya, maka kiranya andai kata ada setan muncul pada suatu waktu di depan kita, tanpa kenangan masa lalu tentang setan, kita akan memandang dan timbullah keinginan tahu untuk menyelidiki, seperti kalau kita tiba-tiba melihat seekor kupu-kupu yang aneh dan belum pernah kita lihat. Hidup penuh dengan rasa takut, kekhawatiran, hampir di semua lapangan. Setelah mengerti akan semua itu, tidak mungkinkah bagi kita untuk hidup tanpa rasa takut sama sekali? Akhirnya Sin Leong tak dapat menahan kelelahan dan kantuknya. Dia dapat tidur pulas dengan kedua lengan bergantung pada kayu salib itu. Memang luar biasa anak ini, pikir Ouyang Busek sambil berdiri bertolak pinggang di depan anak itu, memandangi anak yang tidur pulas sambil bergantung pada kayu salib. Anak itu tidur pulas, mendengkur halus dan wajahnya tenang dan cerah, bahkan bibirnya agak tersenyum seolah-olah anak itu sedang mimpi indah. Rasa kagum dan heran membuat hati tua itu makin penasaran karena dia ingat bahwa anak ini adalah cucu dari musuh besarnya. Hendak kulihat apakah dia masih dapat bersikap setabah itu kalau benar-benar menghadapi ancaman bahaya maut yang mengerikan, katanya penasaran dan kakek cebol itu lalu berkelebat pergi. Salak dan gonggong anjing yang riuh rendah membangunkan Sin Leong. Dia membuka kedua matanya dan menjadi silau oleh sinar matahari.
Kiranya matahari telah naik tinggi. Dia cepat memandang ke bawah dan melihat ada 4 ekor anjing menyalak-nyalak dan menggonggong-gonggong di sekelilingnya. Bukan anjing, pikirnya, melainkan serigala. Serigala-serigala yang liar dan buas. Kedua matanya terbelalak dan otaknya segera bekerja mencari akal. Dia terancam bahaya. Serigala-serigala itu meraung-raung, dan lidah mereka terjulur keluar. Lidah yang basah dan air liurnya berpercikan kemana-mana, tanda bahwa mereka itu sudah lapar betul dan ingin menikmati daging manusia muda itu. Hahaha, anak bandel. Kalau tidak minta ampun kepadaku, 4 ekor serigala itu akan mencabik-cabik kulit dan dagingmu, mengganyangmu hidup-hidup. Tiba-tiba terdengar suara kakek cebol di sebelah kanannya. Kehadiran kakek ini seketika mengusir semua kekhawatiran di hati Sin Leong, terganti oleh keangkuhan dan kekerasan hati yang luar biasa. Dia tersenyum. Anjing-anjingmu ini tidaklah sekejam engkau, kakek iblis. Biar kau tambah dengan engkau sendiri yang menyalak-nyalak, aku tidak merasa takut sama sekali. Bocah setan. Kakek itu berkelebat pergi dengan hati kecewa, dan dari jauh dia mengintai karena dia tidak percaya kalau anak itu benar-benar sedemikian tabahnya sehingga menghadapi kematian yang amat mengerikan dengan sikap begitu tenang saja. Lihat kalau dia sudah digigit serigala, pikirnya. Sin Leong kembali memandang kepada 4 ekor serigala yang mengelilinginya sambil menyalak-nyalak itu. Naluri kebinatangannya timbul seketika dan dia pun lalu menyeringai, memperlihatkan gigi seekor monyet muda dan mengeluarkan gerengan dari kerongkongannya. Serigala-serigala itu terkejut dan undur, akan tetapi melihat orang muda itu tidak bergerak menyerang, mereka berani lagi dan mulai mengelilingi lebih dekat. Aku harus dapat membebaskan diri, pikir Sin Leong. Dia lalu memejamkan kedua matanya dan mengingat-ingat pelajaran yang dia terima dari kakek Chia Keng Hong. Dia sudah menguasai Tikai Beng, dan dia sudah menghafalkan semua bagian jalan darah di tubuh. Kini dia tertotok oleh kakek cebol itu, dan dia merasa betapa jalan darah utama di punggungnya yang dibikin lumpuh sehingga kaki tangannya tidak mampu bergerak. Dia memutar otak mengingat-ingat jurus Tai Kek Sin Kun dan dengan tenaga sinkang dari pusar, mulailah dia menyalurkan tenaga itu menurut pelajaran ilmu Tai Kek Sin Kun yang telah dia hafal di luar kepala. Semua pelajaran yang telah diterimanya dari kakeknya adalah teorinya belaka yang sudah dihafalnya baik-baik dan kini dalam keadaan terhimpit bahaya maut, Sin Leong mulai menyalurkan hawa dari pusar itu sesuai dengan pelajaran itu. Mula-mula hawa itu macet di sana-sini karena dia berada dalam keadaan tertotok, hawa murni di tubuhnya seperti air mengalir yang berhenti di tempat-tempat saluran yang tersumbat. Akan tetapi, hawa itu berkumpul dan menjadi makin kuat di setiap sumbatan, bagaikan air yang kelihatan lembut namun mengandung kekuatan dahsyat. Satu demi satu sumbatan itu jebol dan hawa murni seperti air itu mengalir terus, makin lama makin kuat membobolkan sumbatan-sumbatan akibat totokan itu dan jalan darahnya pun mulai lancar kembali. Perlahan-lahan Sin Leong berhasil membebaskan diri dari totokan yang amat luar biasa dari kakek itu. Hal ini saja sudah merupakan sesuatu yang amat hebat dan tentu akan membuat kakek itu terheran-heran dan terkejut sekali karena jarang ada tokoh persilatan di dunia Kang Ou yang akan mampu membebaskan totokannya dalam waktu sesingkat itu, apalagi hanya seorang anak-anak. Akan tetapi, pada saat itu, 4 ekor anjing serigala tadi sudah mulai menerjangnya. Dengan suara gerengan menyeramkan, mereka menubruk dan ada yang menggigit kaki Sin Leong. Ada yang mencakar dadanya sehingga bajunya robek dan kakinya berdarah. Dari jauh, Ouyang Busek memandang penuh perhatian dan siap untuk turun tangan membunuh 4 ekor serigala itu begitu dia mendengar anak itu menjerit, menangis atau mengeluh. Akan tetapi, anak itu sama sekali tidak mengeluarkan suara keluhan. Sebaliknya malah, gigitan serigala pada kakinya itu dibarengi gonggong dan gerengan binatang-binatang itu membangkitkan hawa murni dari dalam pusar Sin Leong. Dia terbelalak dan dari dadanya, melalui kerongkongannya, terdengar lengking yang menyeramkan dan pada saat itu, putuslah semua tali yang mengikat tubuhnya. Itulah tenaga sinkang yang diwarisinya dari Kok Beng lama, tumbuh sepenuhnya dan bangkit serentak sehingga sedikit gerakan saja tali-tali itu pun putuslah. Dan kini Sin Leong mengamuk. Serigala yang masih menggigit kakinya itu terlempar ke atas ketika Sin Leong menggerakkan kakinya. Tangan kirinya dikepal dan memukul muka anjing yang menggigit dadanya. Prak! Tubuh anjing serigala itu terbanting dan kepalanya pecah. Dengan rintihan aneh serigala itu menggerak-gerakkan tubuh, berkelojotan dan mati.
Anjing yang terlempar tadi terbanting ke atas tanah, akan tetapi dia sudah menerjang lagi bersama 2 ekor temannya. Sin Leong mengeluarkan suara gerengan seperti seekor monyet, disambarnya ekor serigala yang terdekat, diangkatnya dan sekali dia membantingkan tubuh serigala itu, terdengar suara, krak, dan kepala serigala itu pecah berantakan karena menimpa batu. 2 ekor lagi menubruk dan menggigit Sin Leong. Akan tetapi kini tubuh anak itu sudah menjadi kebal dan keras sehingga gigitan itu tidak merobek kulitnya, hanya merobek bajunya. Sin Leong menggunakan kedua tangannya, yang kiri mencekik leher serigala ketiga sedangkan yang kanan kembali memukul kepala serigala keempat. Pukulannya itu pun membuat pecah kepala serigala, dan saking marahnya, Sin Leong lalu menggunakan mulutnya menggigit leher serigala yang dicengkeramnya dengan tangan kiri. Demikian kuat dia menggigit sehingga robeklah leher serigala itu yang sia-sia saja meronta karena cengkeraman tangan Sin Leong membuat jari-jari tangannya menembus kulit serigala. Setelah puas merobek-robek leher serigala, dia mengangkat tubuh serigala itu dan membantingnya. Wui! Serigala terakhir itu berkelojotan dan mati pula. Dari tempat sembunyinya, Ouyang Busek terbelalak dan melongo, seperti melihat setan di tengah hari. Akan tetapi, dia melihat anak itu terhuyung, mengeluh dan memegangi kepalanya, lalu terhuyung ke depan dan hampir roboh. Melihat ini, kakek cebol itu cepat melompat dan mulutnya berkata, "Ah, anak luar biasa." Dan tepat ketika Sin Leong terguling, dia sudah tiba di situ dan dia menyambut tubuh anak itu sehingga tidak sampai terbanting. "Anak luar biasa, anak baik, anak ajaib." Ouyang Busek berkali-kali mengeluarkan pujian ini ketika dia memeriksa tubuh Sin Leong dan melihat bahwa tubuh itu hanya luka-luka sedikit, dan di dalam tubuh itu mengandung hawa sinkang yang luar biasa sekali, yang tarik-menarik secara kuat sehingga anak itu sendiri sampai tidak kuat menahan dan menjadi pingsan. Dia lalu mendukung anak itu dan dibawanya lari cepat meninggalkan tempat itu. Ouyang Busek adalah seorang manusia yang berwatak aneh. Tadinya dia memang tidak berniat untuk menculik Sin Leong. Hanya ketika menduga bahwa anak itu adalah cucu musuh besarnya yang telah mati dan melihat betapa di Chinlingsan terdapat banyak sekali orang sakti yang takkan sanggup dilawannya kalau dikeroyok, maka dia menawan anak itu untuk dipergunakan sebagai perisai agar dia dapat meloloskan diri. Kemudian, dia pun tidak mempunyai niat untuk membunuh atau menyiksa anak itu. Hanya melihat kebandelan dan kekerasan hati Sin Leong, dia menjadi penasaran, merasa seperti ditantang dan dia lalu menakut-nakuti anak itu untuk mematahkan kebandelannya. Namun, melihat betapa Sin Leong bahkan dapat membebaskan diri dan membunuh 4 ekor serigala, dia merasa terkejut, terheran-heran dan juga kagum sekali. Timbul rasa suka di dalam hatinya, maka dengan rasa sayang dia lalu membawa pergi Sin Leong untuk dirawat. Sebelum dia mengambil keputusan memberanikan diri pergi ke Chinlingsan untuk mencari ketua Chinlingpai dan membalaskan sakit hati atas kematian pamannya, Ouyang Busek yang baru turun dari gunung Himalaya itu berada di selatan sampai hampir 3 tahun. Karena ilmu kepandaiannya memang tinggi sekali, maka sebentar saja dia dikenal oleh semua tokoh Kang Ou di dunia selatan, bahkan dia diakui sebagai seorang di antara datuk-datuk dunia persilatan dan disegani orang. Akan tetapi, kakek ini memang seorang yang amat aneh, dia selalu menjauhkan diri dan tidak mau menerima murid. Akan tetapi hampir semua tokoh besar dunia Kang Ou mengenal kakek cebol ini, dan setiap ada pertemuan-pertemuan penting, pesta-pesta dan sebagainya, tentu kakek cebol ini menerima undangan dan menjadi tamu kehormatan. Sepak terjang Ouyang Busek memang aneh dan kadang-kadang mencengangkan orang di dunia Kang Ou. Kakek ini agaknya sudah tidak mau mengenal lagi rasa sungkan dan tidak mau memperdulikan segala peraturan dan sopan santun. Akan tetapi ketika terjadi pemilihan bengcu di daerah selatan, kakek ini sempat menghebohkan dunia Kang Ou. Ketika itu, 2 tahun yang lalu, di daerah selatan diadakan pemilihan bengcu, yaitu seorang yang dianggap cukup pandai, berwibawa dan cakap untuk menjadi kepala atau pemimpin, dari apa yang dinamakan golongan hitam di selatan. Dan yang mempunyai harapan besar untuk terpilih sebagai bengcu dan wakil-wakilnya adalah 3 orang tokoh besar di selatan yang dikenal sebagai Lam Hai Semlo, 3 datuk laut selatan. Mereka bertiga ini selain terkenal sebagai tokoh-tokoh tua di selatan, juga terkenal memiliki kepandaian tinggi dan juga mempunyai pengaruh yang amat luas, terutama sekali karena seluruh bajak laut di laut selatan adalah anak buah mereka atau setidaknya mengakui mereka sebagai datuk para bajak laut. Akan tetapi,
Kesempatan baik dan harapan tiga orang datuk ini hancur oleh munculnya Ouyang Busek dalam persidangan pemilihan Bengcu itu dengan pembongkaran rahasia tiga orang kakek itu yang oleh Ouyang Busek dinyatakan tidak patut menjadi Bengcu karena mereka bertiga itu adalah orang-orang berjiwa cabul dan suka mengeram darah-darah muda untuk perbuatan-perbuatan cabul. Seluruh hadirin tercengang menyaksikan keberanian Ouyang Busek. Akan tetapi karena Ouyang Busek mengajukan hal itu sebagai fakta-fakta dengan mengajukan pula bukti dan saksi, maka tiga orang datuk itu tidak mampu menyangkal, hanya dengan marah menyatakan bahwa urusan dalam kamar adalah urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemilihan Bengcu. Betapapun juga, pembongkaran rahasia oleh Ouyang Busek itu tentu saja menjatuhkan nama mereka dan banyak pemilih yang menarik kembali suara mereka sehingga akhirnya pemilihan Bengcu jatuh pada orang lain. Tentu saja tiga orang datuk ini menaruh dendam yang amat mendalam kepada Ouyang Busek. Mereka tidak berani menyatakan permusuhan itu secara berterang, karena hal itu akan membuat mereka makin jatuh di dalam mata para tokoh Kang Ou yang memandang tinggi kepada Ouyang Busek. Bagi dunia Kang Ou di selatan perbuatan Ouyang Busek membongkar rahasia kecabulan tiga orang Lam Hai Semlo itu bukan dianggap sebagai penyerangan pribadi, melainkan sebagai tindakan bijaksana demi pemilihan Bengcu yang tepat. Dan memang sesungguhnya Ouyang Busek tidak memusuhi Semlo itu, hanya karena dia seorang yang aneh dan tidak mau memakai banyak peraturan dan sopan santun maka dia berani membongkar rahasia kecabulan mereka di depan umum, bukan dengan niat menghina atau mendatangkan aib, melainkan untuk melihat bahwa Bengcu yang dipilih benar-benar tepat. Kalau tiga orang datuk itu mendendam kepada Ouyang Busek, sebaliknya kakek cebol ini sama sekali tidak memusuhi mereka, bahkan dia sudah lupa bahwa dia pernah menghalangi mereka menjadi Bengcu. Akan tetapi, mengapa Ouyang Busek selalu menyembunyikan diri di dalam pondok sunyi di puncak Bukit Tayunsan di Provinsi Kuantung di selatan? Kalau dia tidak merasa bermusuh dengan Lam Hai Semlo, mengapa dia harus bersikap seperti orang yang mengasingkan diri atau menyembunyikan diri? Memang kakek aneh ini menyimpan suatu rahasia besar dan memang dia selalu merasa takut akan sesuatu. Rahasia itu adalah bahwa kepergiannya dari pegunungan Himalaya adalah sebagai seorang pelarian. Dari sebuah kuil tua sekali di pegunungan Himalaya, kuil yang disebut Kuil Sanggar Dewa, di mana hampir semua pendeta dan pertapa dari seluruh dunia singgah ke tempat suci itu untuk berdoa, dia melarikan sebuah peti hitam yang terisi pusaka-pusaka yang sudah ratusan tahun usianya, pusaka-pusaka yang merupakan kitab-kitab kuno yang tak pernah dibuka orang, karena selain tulisan-tulisan dalam kitab-kitab itu amat sukar dibaca, juga kitab-kitab itu dianggap sebagai barang keramat dan tidak boleh sembarangan disentuh tangan. Para pendeta dan pertapa mempunyai kepercayaan bahwa kitab-kitab itu adalah peninggalan dari Sang Buddha, oleh karena itu dianggap sebagai benda keramat. Inilah sebabnya mengapa Ouyang Busek kini melarikan diri jauh ke selatan dan jarang mencampuri urusan dunia Kang Ou sungguh pun namanya dikenal sebagai seorang datuk yang disegani. Dan di luar tahunya siapapun, dia menyimpan kitab-kitab kuno itu dan dengan penuh ketekunan dia mempelajarinya, mencoba untuk memecahkan rahasia tulisan kuno dalam kitab-kitab itu. Demikianlah sedikit catatan tentang keadaan kakek cebol luar biasa itu, yang tanpa direncanakan lebih dulu telah menawan Sin Leong dan kemudian karena merasa suka dan kagum, dia membawa Sin Leong yang pingsan untuk pulang ke tempat tinggalnya, di dalam pondok sunyi di puncak Bukit Tayunsan, di mana dia merawat dan mengobati Sin Leong yang menderita luka dalam. Ketika Sin Leong siuman dari pingsannya dan merasa betapa tubuhnya dipondong dan dilarikan dengan sangat cepatnya oleh si kakek cebol, dia merasa heran sekali. Kemudian teringatlah dia betapa dia telah disiksa oleh kakek ini, bahkan diberikan kepada serigala-serigala untuk dikeroyok, maka dia cepat meronta. Kau sudah sadar. Ouyang Busek yang merasa betapa tubuh yang dipanggul dan dipondongnya itu meronta, lalu berhenti berlari dan menurunkan tubuh Sin Leong. Pemuda kecil itu turun dan terhuyung-huyung, kepalanya terasa pening sekali. Tentu dia sudah jatuh kalau tidak cepat dipegang tangannya oleh kakek cebol itu. Hati-hatilah, engkau masih lemah, tidak boleh mengerahkan tenaga dulu biarpun sudah tidak berbahaya lagi. Sin Leong mengerutkan alisnya dan menatap wajah kakek cebol itu, memandang dengan sinar mata penuh perhatian. Teringatlah dia betapa dia dikeroyok serigala-serigala dan setelah berhasil membunuh binatang-binatang itu, dia roboh pingsan. Dia memandang ke sekeliling dan mendapatkan dirinya berada di lereng sebuah gunung. Dia merasa kepalanya masih pening dan dadanya masih terasa nyeri. Mendengar ucapan kakek itu dia bertanya, "Apakah engkau telah menolongku dan mengobatiku?"
Kakek itu terkekeh dan mengangguk. Kalau tidak begitu dan aku meninggalkan engkau di sana, apa kau kira masih hidup saat ini? Sepasang mata Sin Leong memandang dengan sinar mata mencorong, membuat kakek itu makin kagum sekali. Kau menawanku, menyiksaku, kenapa lalu menolongku? Apa kehendakmu? Bukan main, pikir Ouyang Busek. Bocah ini memang luar biasa sekali, sikapnya penuh wibawa. Benar-benar seorang bocah yang memiliki dasar dan bakat hebat sekali. Akan tetapi dia pun berwatak aneh dan biasanya dia pun tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Aku memang mau begitu. Aku tidak membutuhkan pertolonganmu. Aku pun tidak perlu engkau minta tolong, aku memang mau menolong. Engkau memusuhi keluarga Qin Lingpai. Apa kau kira engkau disuka oleh mereka? Engkau agaknya berbakti kepada kongkongmu, akan tetapi jelas engkau tidak disuka oleh keluarga Qin Lingpai. Buktinya, mereka itu tentu sudah mengejarku kalau memang mereka sayang kepadamu. Mereka tidak mengejar, berarti mereka tidak menghiraukan nasibmu. Sin Leong menundukkan mukanya, menarik napas panjang dan perasaan hatinya sakit juga. Memang benar, mereka itu, termasuk ayah kandungnya, sama sekali tidak berusaha menolongnya, padahal dia telah membela peti mati kakeknya, ketika hendak diganggu oleh kakek cebol ini. Hatinya menjadi panas. Betul juga, mereka tidak suka kepadaku, katanya. Kakek itu memandang wajah yang menunduk itu dengan mata terbelalak heran. Anak ini makin aneh saja dalam pandang matanya. Siapakah ayahmu? Apakah ayah bundamu tidak berada di sana dan ikut berkabung? Sin Leong mengangkat mukanya yang menjadi agak pucat dan memandang kepada kakek yang wajahnya lucu itu. Aku tidak punya ayah ibu, tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Dan kau bilang engkau cucu dari mendiang Chia Keng Hong? Sin Leong menggeleng kepalanya. Dia pernah menolongku dan kusebut kongkong beliau satu-satunya orang yang baik kepadaku. Dan beliau sudah meninggal, dan yang lain-lain itu tidak suka kepadamu? Kebetulan sekali. Apa kebetulan? Kau sebatang kara, aku suka kepadamu dan aku tidak suka padamu. Kenapa? Kau jahat. Kau mengganggu peti jenazah kongkong. Dia yang mulai lebih dulu. Dia dahulu membunuh pamanku. Aku terlambat datang karena dia sudah mati, maka sedikit mengganggu peti jenazahnya untuk melepaskan rasa mendongkol di hatiku, apa salahnya? Kau jahat, engkau menyiksaku, hampir membunuh. Anak bodoh. Itu hanya untuk mengujimu, karena engkau bandel dan membikin hatiku penasaran. Lalu kau mau apa sekarang? Tanya Sin Leong. Mau apa? Mau mengajakmu ke tempatku di puncak Taiyunsan, tinggal di sana bersamaku, menjadi muridku, menjadi anakku, hehehehehe. Kita memiliki sifat-sifat yang cocok. Tidak, aku mau pergi saja. Kembali ke Qinlingsan di mana semua orang tidak suka padamu? Tidak, aku tidak sudi ke Qinlingsan. Aku akan pergi kemana saja. Kalau tidak karuan yang kau tuju, mengapa tidak bersamaku saja ke selatan? Aku akan mengajarkan ilmu-ilmuku kepadamu. Sin Leong memandang dengan sinar mata penuh selidik, lalu berkata dengan nada suara mengejek. Engkau? Mengajarku? Apa sih kepandaianmu, baru menghadapi orang-orang Qin Lingpai saja engkau lari terkencing-kencing. Aku? Lari? Bocah tolol, engkau tidak tahu siapa Ouyang Busek? Kalau aku sudah berhasil menguasai ilmu-ilmu rahasiaku, biar mereka semua itu ditambah 100 orang lagi, takkan mampu melawanku. Sekarang pun, kalau mereka maju satu demi satu, apa kau kira aku kalah? Qin Lingpai adalah gudang orang-orang sakti, dan mendiang Kongkong merupakan seorang yang luar biasa tinggi ilmunya. Aku pernah dididik oleh Kongkong, sekarang mana bisa aku merendahkan diri menjadi muridmu? Kepandaianmu sampai di mana aku belum tahu. Kakek itu mencak-mencak saking marahnya. Lalu dia meloncat ke depan, tangan kanannya menghantam sebatang pohon kayu sebesar tubuh manusia, tangan kirinya menampar sebongkah batu sebesar kerbau di bawah pohon itu. Sin Leong hanya mendengar suara, plak-plak, akan tetapi pohon dan batu itu sama sekali tidak bergoyang. Sin Leong hampir tak kuat menahan ketawanya. Dia memandang dengan senyum mengejek. Kakek ini lucu seperti badut, pikirnya. Hanya sebegitu saja kepandaianmu?
lalat pun tidak akan mati kau tampar, dan kau bilang mau mengambil aku sebagai murid? Apa engkau buta? Bocah bodoh, lihatlah baik-baik. Kakek itu lalu menggunakan tangannya mendorong batu dan batang pohon itu. Sin Leong terbelalak memandang dengan kaget karena ternyata batu itu telah hancur lebur dan batang pohon itu tumbang. Pukulan-pukulan yang kelihatan perlahan dan tidak berakibat apa-apa tadi ternyata telah meremukkan batu dan mematahkan pohon di bagian dalamnya, akan tetapi permukaan batu dan kulit pohon tidak kelihatan pecah. Dia tidak dapat membandingkan siapa yang lebih sakti antara kakeknya dan kakek cebol ini, akan tetapi dia tahu bahwa kakek ini benar-benar lihai sekali. Kalau dia dapat terdidik langsung oleh kakek ini, sungguh merupakan keuntungan baik. Pula, biarpun dia sudah banyak mempelajari ilmu dari mendiang kongkongnya, namun yang dipelajarinya baru teorinya saja, karena kongkongnya agaknya sudah dapat menduga bahwa dia akan meninggal dunia tak lama lagi, maka semua ilmunya diturunkan kepada Sin Leong secara tergesa-gesa. Bagaimana? Kau masih memandang rendah kepadaku? Ouyang Busek bertanya ketika melihat anak itu bengong saja. Aku suka belajar silat kepadamu, Lo Qianwei, akan tetapi aku tidak tahu apakah aku mau menjadi muridmu. Mendengar anak itu kini menyebutnya Lo Qianwei, Ouyang Busek tersenyum dan dia pun berkata, aku pun tidak mudah menerima murid dan selama hidupku belum pernah aku mempunyai murid. Mari kita saling mencoba dulu, seperti orang hendak membeli buah boleh dicoba dulu, kalau cocok baru beli. Kita pun saling coba, kalau cocok, barulah menjadi guru dan murid. Sin Leong tidak dapat menolak lagi. Memang dia tidak ingin kembali ke Qinlingshan setelah kongkongnya tidak ada, dan kemanakah dia hendak pergi. Keluarga Na Cheng Han telah terbasmi musuh dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Na Tiong Pek dan Baby Chu. Dulu, ketika dia meninggalkan utara, dia masih mempunyai tujuan, yaitu mencari ayah kandungnya di Qinlingshan. Kini, setelah melihat ayah kandungnya mempunyai istri lain dan tidak suka kepadanya sungguh pun belum tahu bahwa dia adalah putranya, maka dia tidak lagi mempunyai tujuan. Baik, saya mau ikut Lo Qianwei, katanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ouyang Busek girang sekali dan dia cepat menyambar tubuh Sin Leong lalu dibawanya lari lagi seperti terbang cepatnya. Dan karena kakek cebol ini hendak memamerkan kepandaiannya kepada bocah yang agaknya masih belum percaya kepadanya itu, maka dia mengerahkan seluruh tenaganya dan Sin Leong terpaksa memejamkan mata ketika melihat tubuhnya meluncur seperti terbang di atas tanah, kadang-kadang melewati jurang yang amat curam. Dan diam-diam dia makin kagum kepada kakek yang benar-benar amat sakti ini. Perjalanan itu memakan waktu cukup lama, sampai hampir 1 bulan barulah mereka tiba di puncak pegunungan Taiyunshan di selatan itu. Di sepanjang perjalanan, setiap hari Sin Leong dibantu memulihkan kesehatannya oleh Ouyang Busek, yang menempelkan telapak tangan di dada anak itu dan menyalurkan sinkangnya mengobati luka di dalam dada Sin Leong. Beberapa kali kakek ini terheran-heran dan merasa takjub ketika dia merasakan sinkang yang benar luar biasa sekali, yang terkandung dalam tubuh anak itu. Dia tidak tahu bahwa anak itu telah mewarisi sinkang dari Kok Beng lama, dan hanya menduga bahwa anak ini memang memiliki bakat yang amat hebat. Setelah mereka tiba di puncak pegunungan Taiyunshan yang sepi, melihat pondok sederhana dan kebun luas di belakang pondok yang menjadi tempat tinggal kakek itu Sin Leong merasa suka sekali. Tempat itu amat indah, hawanya sejuk dan kesunyian tempat itu yang penuh dengan hutan mengingatkan Sin Leong akan lembah naga di mana dia terlahir. Mulailah Sin Leong dengan hidup baru yang penuh keheningan dan ketentraman di tempat sunyi itu, setiap hari hanya mengurus kebun sayur dan mempelajari ilmu silat yang mulai diajarkan oleh Ouyang Busek kepadanya. Akan tetapi di samping mempelajari ilmu silat yang aneh dari kakek itu, diam-diam Sin Leong mulai pula melatih diri dengan teori-teori ilmu-ilmu yang pernah dia pelajari dari mendiang kongkongnya. 3 bulan telah lewat dengan aman dan damai di pondok sunyi puncak Bukit Taiyunshan itu. Akan tetapi pada suatu malam terang bulan, terjadilah hal yang amat mengejutkan hati Sin Leong dan yang seketika mengusir ketentraman hidup yang telah 3 bulan itu. Pada waktu itu, bulan purnama menciptakan pemandangan yang amat indah dan hawa yang amat sejuk sehingga Sin Leong merasa sayang untuk meninggalkan itu semua, maka dia tidak mau memasuki kamarnya yang sederhana, melainkan duduk di belakang pondok, di atas batu besar dalam keadaan setengah bersamadi atau merenung.
Tiba-tiba anak itu dikejutkan oleh suara orang bercakap-cakap dan ketika dia mendengar bahwa di antara suara itu terdapat suara Ouyang Busek, dia cepat meloncat turun dan berindap-indap menuju ke depan pondok dari mana suara-suara itu datang. Dia terheran-heran melihat 3 orang kakek berdiri berhadapan dengan Ouyang Busek di depan pondok itu, di bawah sinar bulan purnama. Sikap 3 orang kakek itu kaku dan marah, sebaliknya Ouyang Busek tersenyum ramah. Hahaha, kiranya Lam Hai Semlo, 3 iblis penghuni laut selatan yang datang berkunjung. Hahaha, selamat datang, 3 orang sahabat baik. Agaknya sinar bulan purnama yang mendorong kalian bertiga berkunjung ke pondokku yang buruk. Ouyang Busek menyambut mereka sambil tertawa-tawa. Sin Leong memperhatikan 3 orang kakek yang kelihatan marah itu. Orang pertama adalah seorang kakek berusia 60 tahun lebih. Bertubuh tinggi besar dengan muka menyeramkan, seperti muka Panglima Tio Hui di zaman Semkok, penuh cambang bau yang membuatnya nampak gagah. Kakek ini dijuluki Hai Liongong, Raja Naga Laut, Pangtek. Kakek ini orangnya pendiam, serius dan ilmu pedangnya amat disegani oleh seluruh dunia Kang Ou di selatan. Hai Liongong Pangtek inilah yang mewarisi kepandaian dari mendiang Lam Hai Sini. Seorang di antara datuk-datuk dunia hitam pada waktu puluhan tahun yang lalu, baca cerita pedang kayu harum. Karena dia tidak pandai bicara, maka dalam segala macam pertemuan, dia menyerahkan kesempatan kepada adik kandungnya untuk menjadi wakil pembicara dari Lam Hai Semlo, 3 kakek laut selatan. Adiknya itu bernama Pang Sun, berjuluk Kim Leong-ong, Raja Naga Emas, berusia 60 tahun akan tetapi sungguh tidak patut dia menjadi adik kandung Hai Liongong Pangtek. Kalau kakaknya itu merupakan seorang pria yang tinggi besar dan gagah sekali, sebaliknya Pang Sun ini tubuhnya pendek kecil seperti orang berpenyakitan, kepalanya pun kecil lonjong tidak ditumbuhi rambut tapi matanya tajam sekali. Dia kelihatan aneh, lebih mirip setan daripada manusia karena selain bentuk kepala gundul lonjong dan tubuhnya yang aneh itu, juga dia mempunyai kebiasaan janggal, yaitu tidak pernah memakai baju dan sepatu. Tubuh atasnya telanjang, hanya tubuh bawah tertutup celana panjang sampai ke bawah betis, kemudian kedua kakinya itu pun telanjang. Pada lengan kirinya yang kecil pendek itu nampak sebuah gelang emas tebal. Akan tetapi, biarpun kakek ini kelihatan aneh dan ringkih, namun sesungguhnya dia lihai bukan main, tidak kalah lihai dibandingkan dengan kakaknya. Dia memiliki tenaga sinkang yang luar biasa, di samping kecerdikannya dan juga dia terkenal memiliki kepandaian tentang racun-racun jahat. Orang ketiga dari Lam Hai Semlo juga memiliki wajah yang mengerikan. Bentuk tubuh dan pakaiannya biasa saja, akan tetapi wajahnya amat buruk mengerikan, dengan hidung pesek sekali, melesak ke dalam dan mulut lebar dengan gigi tidak karuan susunannya, membuat wajahnya itu nampak seperti tengkorak. Akan tetapi, kakek yang usianya juga sudah 60 tahun ini memiliki tenaga kasar yang amat kuat. Sekuat gajah dan ilmu silatnya juga tinggi sehingga kalau dibandingkan dengan kedua orang rekannya, dia hanya kalah sedikit saja. Namanya Hek Liongong, Raja Naga Hitam, Chu Bikun. Ouyang Busek, kami bertiga datang bukan untuk beramah tamah atau mengobrol denganmu, kata Kim Leong-ong Pang Sun si kecil pendek dengan suaranya yang lantang dan besar, sungguh berlawanan dengan bentuk tubuhnya. Habis mau apa? Sayang aku tidak memiliki arak wangi dan hidangan sedap maka tidak dapat menyuguhkan apa-apa. Ouyang Busek, bersiaplah engkau. Kami datang untuk membuat perhitungan denganmu. Marilah kita selesaikan perhitungan di antara kita dengan mengadu kepandaian, kata pula Pang Sun. Wah, ini namanya mengkhianati alam yang begini indah. Tadinya kukira kalian hanya ketularan penyakit umum dari manusia yang tidak dapat menikmati keadaan sehingga orang-orang di tepi laut tidak dapat menikmati lagi keindahan lautan dan pergi mencari keindahan di pegunungan, sebaliknya orang pegunungan sudah bosan dengan keindahan di pegunungan lalu pergi mencari keindahan di tepi lautan. Kiranya kalian datang untuk menantangku berkelahi mati-matian mengotori pemandangan yang begini indah. Dan kalian ingin menyelesaikan perhitungan, padahal aku tidak merasa mempunyai hubungan apa-apa kepada kalian. Ouyang Busek, tak perlu berpanjang lidah. 2 tahun yang lalu engkau telah menjatuhkan fitnah atas diri kami ketika diadakan pemilihan Bengcu. Apakah engkau masih hendak menyangkal hal itu? Bentak Kim Leong-ong marah sedangkan Hek Leong-ong sudah mengepal tinjunya, Hai Long-ong sudah memukul-mukulkan tongkatnya ke atas tanah. Kembali kakek cebol itu tertawa, kelihatannya tenang-tenang saja melihat betapa mereka itu marah-marah. Jadi kiranya hal itukah yang kalian maksudkan?
Aku tidak merasa menjatuhkan fitnah. Kawan-kawan, tahukah kalian apa artinya fitnah? Fitnah adalah tuduhan terhadap orang lain tanpa bukti nyata, itulah fitnah. Akan tetapi, aku telah membongkar rahasia kecabulan kalian bertiga dengan bukti-bukti, itu sama sekali bukan fitnah namanya. Wajah tiga orang kakek itu menjadi marah sekali dan kemarahan mereka makin berkobar. Kau mencampuri urusan pribadi orang lain, bentak Hai Liong Ong Pangtek. Kau menghina kami di depan orang banyak, bentak pula Hek Liong Ong Chubikun. Ouyang Busek, tak perlu banyak cakap. Kami datang untuk membalas penghinaan yang kau lemparkan ke atas kepala kami. Hayo kau lawan kami, kalau tidak berani, lekas berlutut minta ampun, barangkali kami masih hendak mempertimbangkan hukumanmu. Kim Liong Ong Pangsun berkata. Hahaha, aku tidak berani. Lam Hai Semlo, kalau aku melawan, apa muka yang kalian andalkan untuk dapat menang? Mendengar ucapan ini, Hek Liong Ong sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Sebagai seorang datuk yang amat terkenal, biarpun tadi dia sudah meraba-raba gagang goloknya, namun dia tidak mau sembarangan mengeluarkan senjata. Kepandaiannya terlalu tinggi untuk secara sembrono mempergunakan senjata, karena kaki tangannya saja sudah merupakan senjata-senjata maut yang ampuh. Maka sambil menggereng marah dia sudah menubruk maju dan karena kakek raksasa muka hitam ini memang kuat bukan main, begitu dia menjejakkan kakinya di atas tanah untuk landasan menubruk, bumi seperti tergetar dan gerakannya didahului angin yang kuat. Wutut, bres! Debu mengepul tinggi ketika kakek raksasa ini menubruk, akan tetapi yang ditubruknya telah lenyap sehingga dia menangkap angin belaka. Demikian cepatnya gerakan Ouyang Busek, sehingga elakannya itu sampai tidak kelihatan oleh lawannya yang menyerang. Akan tetapi tentu saja nampak oleh Hai Liong Ong Pangtek yang juga memiliki ginkang istimewa, maka melihat tubrukan temannya itu luput dan melihat betapa kakek cebol itu menggunakan ginkangnya yang hebat, dia pun lalu berseru keras dan tubuhnya menyambar ke depan seperti kilat cepatnya. Lalu kedua tangannya sudah menampar dari kanan kiri dengan gerakan melingkar sehingga gerakan kedua tangan ini sudah menutup semua jalan keluar. Bagus. Ouyang Busek memuji karena memang serangan orang pertama dari Lam Hai Semlo itu hebat bukan main dan dia tidak lagi melihat jalan keluar untuk mengelak sehingga otomatis dia harus memapaki dua tamparan dari kanan kiri dengan tangkisan kedua lengannya yang pendek. Duh! Duh! Hebat sekali benturan antara dua pasang lengan itu dan akibatnya, tubuh Hai Liong Ong Pangtek terdorong ke belakang sedangkan kakek cebol itu menertawakannya. Jelas bahwa kakek cebol itu lebih kuat dalam mengadu tenaga sinkang tadi. Hem! Suara ini keluar dari mulut Kim Liong Ong yang sudah menggerakkan tangan menyerang. Sekali ini, Ouyang Busek terkejut karena sambaran angin dahsyat yang keluar dari tangan kakek kurus pendek ini ternyata amat kuatnya dan terdengar suara mencicit nyaring. Bagus! Dia memuji lagi dan cepat dia pun mendorongkan tangannya menyambut. Plak! Dua telapak tangan kanan bertemu dan melekat, dari dalam dua telapak tangan itu meluncur tenaga sinkang yang amat kuat dan kini mereka saling mendorong. Biarpun Kim Liong Ong Pangsun nampak terdorong ke belakang, namun dia dapat mempertahankan dan Ouyang Busek maklum bahwa orang ketiga dari Lam Hai Semlo ini memiliki sinkang yang terkuat di antara mereka bertiga. Dan tiba-tiba dia mengeluarkan seruan aneh ketika merasa betapa telapak tangannya gatal-gatal. Ih! Kau iblis beracun, bentaknya dan Ouyang Busek yang maklum bahwa selain amat kuat sinkangnya, juga Kim Liong Ong ini ternyata memiliki tangan beracun, mengerahkan tenaganya dan tubuh lawannya itu terpental, telapak tangan mereka terlepas dari lekatan lawan. Namun, Hai Liong Ong dan Hek Liong Ong sudah menyerang lagi dari kanan kiri, membuat Ouyang Busek kewalahan juga. Kakek cebol ini masih tertawa-tawa ketika dia menyambut serangan mereka dan gerakannya aneh dan lincah. Tubuhnya yang kecil itu menerobos ke sana-sini di antara sambaran tangan dan kaki tiga orang lawannya yang lihai. Namun, biarpun kakek cebol itu masih tertawa-tawa, sebenarnya dia repot bukan main menghadapi pengeroyokan Lam Hai Semlo. Tiga orang kakek ini bukan orang sembarangan melainkan datuk-datuk selatan yang lihai sekali, selain memiliki sinkang yang amat kuat juga mereka memiliki ilmu-ilmu silat yang aneh. Kalau mereka bertiga tidak mengeluarkan senjata, hal ini adalah karena selain si cebol juga bertangan kosong, juga mereka merasa berada di pihak yang mendesak dan menang. Andai kata mereka itu maju seorang demi seorang, agaknya mereka masih tidak akan mampu menandingi Ouyang Busek, akan tetapi dengan maju bersama,
mereka dapat saling melindungi dan tentu saja keadaan mereka menjadi 3 kali lipat kuatnya, membuat Ouyang Busek repot sekali dan kakek cebol ini hanya mampu mempertahankan diri, mempergunakan kecepatan gerakannya untuk mengelak ke sana-sini dan kadang-kadang mengandalkan sinkangnya untuk menangkis. Namun dia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk balas menyerang. Betapapun juga, setelah mempertahankan diri lebih dari 100 jurus, ketika agak terlambat gerakannya, Ouyang Busek kena dihantam oleh telapak tangan Kim Leong-ong pada pundaknya. Des! Biarpun Ouyang Busek sudah mengerahkan tenaga saktinya sehingga tubuhnya kebal dan hantaman itu tidak sampai melukainya, namun tubuhnya terpelanting dan bergulingan di atas tanah. Pada saat itu terdengar suara gerengan seperti seekor binatang buas yang marah dan nampak berkelebat sesosok tubuh yang dengan cepatnya menubruk ke arah Kim Leong-ong Pangsun yang baru saja menghantam Ouyang Busek. Bayangan ini bukan lain adalah Sin Leong. Pemuda ini tadi hanya menonton karena dia maklum betapa lihainya 3 orang lawan kakek cebol itu. Akan tetapi melihat kakek cebol itu terpukul roboh, dia cepat meloncat dan menerjang kakek kecil aneh itu dan langsung menyerang dengan pukulan-pukulan keras dan totokan-totokan satu jari tangan kirinya. Pemuda ini memang memiliki sinkang luar biasa, maka tentu saja serangan-serangannya mendatangkan angin yang dahsyat, membuat Kim Leong-ong terkejut dan cepat mengelak. Ouyang Busek tertawa girang dan dia sudah meloncat bangun lagi. Kini kakek ini mendesak dan melawan pengeroyokan Hai Leong-ong dan Hek Leong-ong sambil tertawa-tawa. Mendengar kakek cebol itu tertawa-tawa, hati Sin Leong merasa lega karena hal itu membuktikan bahwa kakek cebol itu tidak terluka parah, maka dia dapat mencurahkan perhatiannya menghadapi kakek kecil aneh itu. Bersambung ke bab 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.